Halo, pada hari ini kita akan bahas ya saham Unilever, bagaimana prospek kedepannya, apakah ada peluang untuk Unilever kembali melakukan rebound ya setelah dia koreksi untuk waktu yang cukup lama. Jadi kita tahu Unilever ini koreksi dari all time high-nya sejak tahun 2018 sampai 2023 itu kurang lebih sekitar 5 tahun ya koreksinya. Jadi kita akan coba bahas dan saya ingin tunjukkan beberapa data mulai dari technical dan update para pemegang sahamnya serta berapa porsi saham yang dipegang oleh para pengendalinya. Langsung aja kita akan coba buka dari datanya. Di sini saya ingin tunjukkan ya dari beberapa data yang ada di sini. Kita lihat ini data dari 30 September 2023, data terbaru. Kita lihat dari jumlah pemegang sahamnya tidak ada pertambahan ya dari bulan April sampai September. So far 6 bulan terakhir jumlah pemegang sahamnya stagnan, jadi tidak bertambah, tidak juga berkurang. Jadi saham ini selama 6 bulan itu para pemegang sahamnya mungkin ada yang hold, ada yang buang, tapi digantikan lagi ya itu. Jadi pada intinya tidak ada pertambahan gitu dari jumlah pemegang sahamnya. Data yang menarik dari sini, 123.000, ya biasa sih menurut saya. Tapi ada satu hal yang ingin saya highlight yang menarik menurut saya. Kita lihat dari shareholder composition-nya. Di sini kita lihat ya, meskipun Unilever itu turun 5 tahun berturut-turut ya, banyak yang bilang itu saham sudah nggak ada harapan gitu ya. Tapi ada yang menarik menurut saya. Kita bisa lihat di sini ya, Unilever pengendalinya itu masih memegang 85% sahamnya. Ini seperti yang sudah saya infokan sebelumnya ya. Apabila pengendali itu masih memiliki sejumlah besar saham atau masih memiliki lebih ya dari 51% saham, ada kemungkinan besar pada satu waktu nanti itu saham akan dinaikkan kembali oleh para pengendali. Kenapa? Karena para pengendali itu masih punya kepentingan dalam saham tersebut. Dan kita bisa lihat jumlah total masyarakat baik dari institusi maupun dari retail maupun dari dana pensiun, perbankan, semuanya dia hanya memegang 15% total saham. Jadi mayoritas 85% itu masih dipegang oleh Unilever, Indonesia Holding. Dan angka ini cukup besar menurut saya dan cukup bagus. Porsi pembagian saham ke masyarakat itu cukup kecil ya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa tidak lebih dari 15%. Dan menurut saya angka ini bulat ya, jadi kemungkinan tidak ada distribusi dan total saham juga masih tetap sama, tidak ada pertambahan menurut saya. Jadi masih fine-fine aja dari shareholder composition ini kita bisa lihat porsi kepemilikan saham masih sehat dan masih bagus. Jadi ada kemungkinan saham ini akan dinaikkan lagi di kemudian hari. Kalau kita lihat dari secara teknikal, kita bisa lihat dari monthly chart ini sudah downtrend ya. Setelah dia patah trend uptrendnya, sejak tahun 2006 sampai tahun 2018, sekitar 12 tahun dia sudah mengalami patah trend di sini. Sehingga kita bisa tarik target penurunannya. Target terdekat ada di 50% Fibonacci 3000 di sini. Di sini juga ada area demand yang cukup kuat. Jadi kita bisa taruh untuk targetnya di sini ya. Ada sideways yang cukup lama di sini selama beberapa bulan, bisa menjadi target area. Dan untuk sekarang ini area supportnya ada di sini di area 3.300 ya. Ini area support, saya bisa tandai. Kalau ini jebol, bisa nanti dia akan turun ke 2.900. Mungkin nanti seperti ini chartnya. Ini secara jangka panjang ya, turun untuk melanjutkan kenaikannya nanti. Ini. Nah, gitu. Ini untuk jangka panjang kalau kita lihat ya. Kalau kita buka secara weekly, kita bisa lihat di sini area support yang harus dipertahankan ya. Untuk Unilever tidak turun lebih jauh lagi di area 3.300 kurang lebih. Dan kita lihat area buy yang buy itu di mana? Area buy yang buy sebenarnya 3.350 sampai 3.400 itu.
Untuk sekarang sudah mendekati, jadi kita bisa watchlist dan pantau dalam beberapa minggu ke depan. Dan kita bisa lihat di sini ya, mau saya highlight, ini sudah di break ya. Secara trend daily masih bearish ya. Kita bisa lihat di sini. Ini sudah di break, ini sudah di break, dan untuk bisa kembali melanjutkan bullish, dia harus take over area ini. Area 4.500 ini harus di take over kembali untuk memperbaiki trend bullishnya. Highlight dari saya untuk Unilever, selama masih belum di take over area 4.500, saya masih melihat Unilever berpeluang besar untuk turun lagi ke bawah. Kalau kita mau buy di sini cukup tanggung ya. Sebenarnya kita bisa buy di area ini, supportnya di 3.400. Kita bisa mulai cicil untuk Unilever. Untuk jangka panjang cukup bagus saham ini karena masyarakat hanya memegang 15% total kepemilikan saham. Di mayoritas masih dipegang oleh yang bersangkutan Unilever, jadi kita tidak perlu panik untuk saham ini. Masih bisa di hold untuk jangka panjang, tapi kita perlu perhatikan area support-support pentingnya. Itu aja update dari saya untuk Unilever hari ini. Terima kasih. Next mau bahas saham apa lagi tulis di komen ya. Terima kasih.